Hai siswa-siswi, jumpa lagi dengan saya Gregorius. Kali ini saya membawakan topik Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dengan mempelajari tema ini, siswa dapat menjelaskan arti perumpamaan, menjelaskan tujuan dan makna Yesus memberikan perumpamaan, dan menganalisa bahasa perumpamaan. Apakah siswa-siswi pernah menulis puisi? Dalam penulisan puisi, seorang penyair seringkali menggunakan gaya bahasa dalam puisinya. Mari kita mendengar puisi berikut ini. Cintaku selalu tegak. Rasa sayangku padamu bagaikan bilangan positif, tak memiliki ujung bak lingkaran, begitu besar bagaikan bilangan berpangkat tak terhingga. Tak terbagi laksana bilangan prima, engkau begitu istimewa, seistimewa bilangan kelipatan 9. Bila tak di sampingku merasa kosong, tak menyentuh bagaikan bilangan imajiner. Cintaku selalu tegak, setegak garis singgung lingkaran terhadap jari-jarinya. Akan selalu utuh, seutuh bilangan bulat, tak terpecah bagai bilangan cacah. Siswa-siswi, demikianlah puisi cinta. Puisi tadi mengungkapkan rasa cinta seorang gadis kepada kekasihnya. Ungkapan rasa cinta tersebut menggunakan bahasa perumpamaan nampak pada kalimat sebagai berikut. Rasa sayangku padamu bagaikan bilangan positif, tak memiliki ujung bak lingkaran, begitu besar bagaikan bilangan berpangkat, tak terbagi laksana bilangan prima, tak menentu bagaikan bilangan imajiner, tak terpecah bagaikan bilangan cacah. Siswa-siswi, kata bak, bagaikan, bagai, laksana merupakan bahasa perumpamaan. Apakah siswa-siswi pernah menggunakan kata tersebut kepada kawan atau kepada orang lain? Kamu sungguh cantik bagaikan bidadari misalnya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan arti perumpamaan. Arti perumpamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah peribahasa yang biasanya didahului oleh perkataan seperti seolah-olah, ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai, dan umpama, untuk menyatakan sesuatu hal yang lain. Yang kedua adalah mengumpamakan, menyamakan, dan membandingkan dengan menganggap, memberi nasihat dengan berbagai ibarat, dan menyampaikan sesuatu yang menggambarkan sebagian dari suatu keseluruhan. Itu arti perumpamaan siswa-siswi. Sebagai contoh, saya akan membacakan salah satu teks perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Teks tersebut adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil Markus bab 4 ayat 3-8, dilanjutkan
ayat 13 sampai 20. Saya yang membaca, silakan siswa-siswi mendengarkan dengan baik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siswa-siswi, tadi teks perumpamaan tentang seorang penabur. Apakah siswa-siswi dapat menyebutkan bahasa perumpamaan yang digunakan oleh Yesus pada teks tersebut? Oke, siswa-siswi, saya akan menyebutkan beberapa bahasa perumpamaan yang digunakan Yesus pada Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Yang pertama, Yesus memahami firman Allah seperti benih yang ditaburkan terdapat pada ayat ke-14. Yang kedua, Yesus menyampaikan nasihat atau pengajaran bahwa benih yang ditaburkan pada tanah yang baik akan menghasilkan buah yang berlimpah, terdapat pada ayat 20. Tepatnya dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bahkan Yesus pun menyampaikan bahwa sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan tidak tumbuh karena dimakan habis oleh burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
tidak tumbuh karena tanahnya tipis, layu karena sinar matahari, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, tidak berbuah, karena semak duri itu semakin besar dan menghimpitnya sampai mati. Yang ketiga, Yesus menyebutkan sebagian benih yang ditaburkan pada tempat yang berbeda-beda. Pada ayat 4 dikatakan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Yang keempat, Yesus membandingkan benih yang ditabur pada ayat 4, 5, 7 dengan ayat 8. Yesus membandingkan benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Lalu, apa tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan? Siswa-siswi, Yesus adalah seorang pengkhotbah yang sungguh hebat. Ia berbicara dengan menggunakan bahasa yang dikenal atau digunakan banyak orang. Ia memakai cerita-cerita, membuat perbandingan-perbandingan, menggunakan contoh-contoh yang semua diambil dari hidup sehari-hari orang-orang kepada siapa dia berbicara. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Namun, kadang-kadang Yesus menggunakan perumpamaan yang sedikit membingungkan, seperti suatu teka-teki. Yesus suka menggunakan bahasa yang membuat seorang pendengar yang baik menjadi berpikir. Jadi, ketika para muridnya bertanya mengapa Yesus berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, maka jawaban Yesus menunjukkan bahwa dia menginginkan para pendengarnya untuk mendengar pengajarannya dengan hati yang terbuka. Perumpamaan membuka misteri-misteri kerajaan Allah bagi orang-orang yang percaya, yang membuka hati mereka. Akan tetapi, kepada mereka yang tidak terbuka terhadap pesan Yesus, maka perumpamaan tersebut menjadi semacam omong kosong tanpa makna. Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka memiliki hati tertutup, tidak akan mengerti perumpamaannya. Melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, dan tidak mengerti. Bandingkan Injil Matius bab 13 ayat 13. Yang penting dalam hal ini adalah satu tanggapan pribadi. Apabila tidak ada keterbukaan terhadap pesan Yesus, maka sama saja dengan tidak mendengar apa-apa. Siswa-siswi, apa maksud perumpamaan yang sering digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah? Pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Maksudnya,
dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah. Betapapun ada kegagalan, karya itu akan menghasilkan buah panenan yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Yang kedua, lalang di antara gandum. Maksudnya, tegaknya kerajaan Allah justru bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dengan penuh kesabaran, serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Tidak harus membinasakan yang jahat. Yang ketiga, pukat. Maksudnya, kerajaan Allah bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak jadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dianggap jahat, dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Keempat, mutiara dan harta yang terpendam. Maksudnya adalah demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Yang kelima, benih yang tumbuh. Maksudnya, kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Singkat kata, tumbuhnya kerajaan Allah sepenuhnya tergantung pada Allah, bukan usaha manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.